Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di Aka Channel. Seperti biasa, saya mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman seputar kisah keajaiban sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menginformasikan sholawat Nabi dengan segala keberkahannya. Yang saya akan membacakan, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah terakhir dan penyempurna ajaran para nabi dan rasul terdahulu. Rasulullah menjadi nabi dan rasul untuk selalu umat di dunia, yang membedakannya dengan para pendahulunya. Bersolawat kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya adalah anjuran secara langsung yang diberikan oleh Rasulullah kepada para pengikutnya, termasuk kita sebagai umat dan pengikut yang tidak mengalami hidup di zamannya. Inilah beberapa keutamaan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Sholawat menjadi bukti cinta dan hormat kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersolawat berarti juga berusaha membangun keselarasan hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk hidup diciptakannya, dan alam semesta. Siapa yang membawa sholawat untuk Nabi Muhammad SAW satu kali, maka Allah akan bersolawat atau memberi rahmat kepada membaca tersebut sebanyak 10 kali. Siapa yang membawa sholawat untuk Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali, maka dia tidak akan meninggalkan dunia sambil diberikan kabar gembira masuk surga untuknya. Siapa yang membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW 100 kali, maka Allah akan merahmatinya 1000 kali. Siapa yang membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW 1000 kali, dia juga takkan tersentuh oleh api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia yang akan bersamanya di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholawat yang dibaca untuk dapat menjadi peleburan dosa baginya yang membaca sholawat itu dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat untuk Nabi Muhammad di hari Jumat 40 kali, maka Allah SWT akan menghapus semua dosanya. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dapat menghalang doa kepada Allah SWT, dan doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah SWT. Membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW akan dilindungi oleh malaikat. Derajat membawa sholawat Nabi Muhammad SAW akan diangkat baik di hadapan Allah SWT maupun di dunia. Doa-doa yang dipanjatkan seseorang yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW akan dikabulkan. Dosa-dosa milik pembaca sholawat akan dihapuskan karena dia bersungguh-sungguh memanjatkan doa dan bersolawat Nabi Muhammad SAW. Membaca sholawat juga terhitung sebagai amalan soleh, terhitung sebagai zakat di hadapan Allah SWT. Sholawat menjadi bagian dari sedekah. Bagi mereka yang tidak mampu dengan ini, maka kita bisa selalu memberikan sesuatu untuk kebaikan lingkungan dan keseimbangan alam semesta. Secara spiritual, bacaan sholawat juga dapat menjadi pengingat yang jitu jika kita mulai lupa kepada tugas dan tanggung jawab. Sholawat juga mencegah kita lupa kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Bacaan sholawat merupakan bagian dan salah satu bentuk ibadah yang dapat memberikan ketenangan bagi pembacanya. Membaca sholawat Nabi Muhammad menjadikan keselamatan kita terjamin di dunia maupun di akhirat. Membaca sholawat dapat menjadi jembatan spiritual meraih kemuliaan di hadapan Allah SWT. Membaca sholawat dapat membersihkan jiwa dari energi negatif sehingga kita dapat kembali suci. Orang yang gemar membaca sholawat Nabi Muhammad akan mendapatkan kabar gembira sebelum matinya. Orang yang gemar membaca sholawat Nabi akan bebas dari rintangan hari kiamat. Orang yang gemar membaca sholawat mendapatkan salam dari Rasulullah. Membaca sholawat memberikan banyak keajaiban kepada
kehidupan kita, sehingga kita tidak rugi dalam berbagai macam hal. Membaca sholawat membangun bersemangat dalam menjalani hidup dan bekerja, sehingga kita dapat terbebas dari kemiskinan. Membaca sholawat dapat menenangkan hati, sehingga kita menjadi lebih sabar. Ketika hati menjadi lebih tenang dan sabar, kita menjadi lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugas harian dan kita terhindar dari perbuatan lalai. Membaca sholawat Nabi Muhammad menjadi penyempurna dalam pembicaraan, dan untuk mengakhiri khutbah, rajin mengamalkan membaca sholawat Nabi Muhammad dapat menjauhkan seseorang dari sifat kasar dan keras kepala. Membaca sholawat dapat mendatangkan keberkahan kepada kita dari arah yang tidak terduga. Membaca sholawat Nabi buat seseorang lebih mudah mendapatkan pencerahan dan hidayah. Membaca sholawat Nabi Muhammad akan mendapatkan cinta dari Rasulullah. Membaca sholawat Nabi dapat meningkatkan kekuatan kita dalam menghadapi tantangan kehidupan guna meraih tujuan yang lebih besar dan mulia. Membaca sholawat dapat menjadi bagian dari mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Ampunan bentuknya, semakin kita ikhlas dan mensyukuri pemberiannya, kita akan mendapatkan keberkahan dalam berbagai macam bentuk. Membaca sholawat secara rutin juga dapat membuka pintu rezeki, karena Nabi Muhammad SAW akan merahmati usahanya. Begitu banyak keutamaan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW yang bisa didapatkan, apalagi jika kita rajin mengamalkannya, maka potensi untuk mendapatkan rahmat, pengampunan, dan perlindungan dari Allah SWT akan semakin besar. Mari kita amalkan. Nah, paling itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Buat sahabat semuanya, semoga bisa bermanfaat. Sedikit informasi tentang kisah keajaiban sholawat atau keberkahan ketika kita sering mengamalkan sholawat. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.